Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janda Fawaz dari Prodi D3 Administrasi Logistik dengan NPM 653240067. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan, baik itu perlindungannya, kewajiban, dan contoh kasus di dunia kerjanya. Oke, sebelumnya di balik setiap lowongan kerja tentunya ada kontrak, baik itu upah lembur juga dan hukum-hukum ketenagakerjaan. Jadi hukum ketenagakerjaan itu apa? Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja. Tujuannya menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban pengusaha supaya tidak ada yang dirugikan, baik itu pihak pengusaha dan juga pihak pekerjanya. Nah, untuk dasar hukumnya ada di slide ini. Oke. Dasar hukumnya jelas yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perubahannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi hukum ini mencakup berbagai aspek mulai dari jam kerja, upah minimum, PHK, cuti melahirkan hingga keselamatan kerja. Dan selanjutnya eh kewajiban hak dan kewajiban pihak yang terkait. Siapa dan harus apa. Jadi saya akan menjelaskan dalam hubungan kerja tidak ada pihak yang absolut. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Pekerja memiliki hak atas upah yang layak, jaminan sosial dan kesehatan kerja, dan juga jam kerja yang manusiawi. Tak lupa pula perlindungan hukum dari pemutusan kerja sepihak juga mesti dipenuhi. Nah, tapi pekerja juga punya kewajiban yaitu melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja, menjaga etika dan disiplin kerja, taat pada peraturan perusahaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk pengusaha, pengusaha juga memiliki kewajiban untuk membayar gaji tepat waktu, memberikan pelatihan kerja, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk masalah nyatanya, saya akan jelaskan di sini. Maaf sebelumnya tidak ada di PowerPoint, Bapak, tapi saya akan menjelaskan sebisa saya dan sepemahaman saya atas materi yang sudah saya pelajari di kelas Bapak. Bahwasanya di atas kertas hukum ketenagakerjaan terlihat adil, tapi bagaimana di lapangannya, maka akan kita coba analisis. Nah, misalkan Pak, masih banyak kita temui praktik PHK sepihak, gaji yang tertunda, hingga kontrak kerja yang tidak jelas. Hal ini membuktikan bahwa masih ada celah antara aturan dan juga realita. Nah, untuk menghadapi hal ini, ada beberapa solusi yang bisa saya sampaikan, yaitu perjanjian kerja tertulis, yang kedua serikat pekerja, dan ketiga pengadilan hubungan industrial atau PHI. Ketiga hal ini sangat penting untuk mendukung baik itu hak dan kewajiban para pekerja bisa dipenuhi sebaik mungkin. Nah, untuk simulasi atau contoh kasusnya, katakanlah nama perusahaannya PT Maju Sejahtera, nama pekerjaannya yaitu Abdul dan posisinya sebagai staf logistik dengan masa kerja 2 tahun. Apa sih yang dipermasalahkan atau yang dihadapi oleh Abdul? Abdul diberhentikan tiba-tiba tanpa surat resmi, gaji bulan terakhir yang belum dibayar dan juga pesangon yang tidak diberikan. Nah, mungkin muncul pertanyaannya seperti apa? Apakah PHK ini sah? Jawabannya PHK ini sangat tidak sah secara hukum gitu dan juga melanggar kemanusiaan gitu. Yang kedua, apa saja hak Abdul untuk menurut hukum? Abdul memiliki hak di mata hukum yaitu Abdul berhak atas pesangon, gaji yang tertunda dan juga kompensasi masa kerja yang semestinya diberikan. Nah, yang ketiga mungkin muncul pertanyaan kemana Abdul bisa mencari keadilan. Ini sangat penting tentunya karena di masyarakat Indonesia kita masih bingung bagaimana cara kita untuk mencari keadilan. Nah, Abdul dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau PHI setelah melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga baik itu Abdul dan juga masyarakat-masyarakat kelas pekerja lainnya ketika menghadapi masalah yang sama atau masalah yang kurang lebih sama bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti itu. Jadi dalam kasus Abdul mungkin terdengar sederhana ya Pak ya, tapi nyatanya ini terjadi setiap hari. Disinilah pentingnya memahami hukum ketenagakerjaan bagi masyarakat muda, agar kita bisa melindungi diri saat bekerja dan menegakkan keadilan saat ada yang dilanggar. Hukum ketenagakerjaan bukan sekadar teori saja, tapi ia adalah tameng
dia adalah jembatan untuk hubungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga tugas ini dapat memenuhi tugas yang Bapak berikan. Dan eh, saya John Dafawas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.